Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Badar Fatmawati. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Dan pernah nggak sih menghadapi anak yang lagi tantrum dan itu rasanya kita sebagai ibunya tuh kayak pengen ikutan tantrum juga gitu kalau bisa. Nah itu aku juga pernah ngalamin itu waktu anak aku usia 1,5 tahun kemarin. Itu yang menurut aku sejauh ini tantrum yang bener-bener paling parah gitu, sampai aku ya Allah gitu kayak bikin kita banyak istighfar kita ngelus dada kayak gitu. Nah di sini aku mau sharing tentang buku yang cocok banget buat meminimalisir tantrum anak, dan buku ini tuh bisa kita baca berdua sama anak gitu. Jadi buku ini nggak cuma khusus buat anak aja, tapi bagus juga buat orang tua. Bagaimana cara kita menyikapi anak yang sedang tantrum, apa yang harus kita lakukan, terus kira-kira kita perlu marah juga atau enggak, kayak gimananya tuh nanti bakal dibahas secara lengkap di buku ini. Jadi sebelum itu aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah ini. Nah, ini bukunya. Jadi bukunya berjudul Buku Tenang, Berlatih Bersama Menenangkan Diri Saat Tantrum. Ini buku penulisnya duo psikolog anak, Devi dan Belinda, dan diterbitkan oleh Rainbow Castle. Jadi aku juga dikasih rekomendasi sama temen aku sebenarnya dari buku ini, karena waktu itu aku sempat sharing tentang anak aku yang suka tantrum, kalau dia pengen apa nggak diturutin, terus kalau kita kasih aturan yang buat mendisiplinkan dia tapi dia nggak mau, akhirnya bikin dia tantrum kayak gitu. Nah ini terdiri dari, ini juga bukunya hardcover ya, bukunya hardcover, ukurannya kurang lebih 16 atau 15 kali 15. Nah ada berapa halaman ya? Gak ada halamannya sih guys, cuman ini lumayan tebal menurut aku. Jadi buku ini cerita tentang seorang anak yang lagi nonton TV, tapi dia nggak mau udahan gitu nonton TV-nya. Nah jadi ini tuh bener-bener relate di aku, karena waktu itu aku sempet kesusahan nyetop anak aku buat nonton TV. Jadi emang ini kesalahan dari kita dari awal, karena udah ngasih screen time anak dan mungkin kita terlalu terlena ya, kayak anak anteng, anak diem, kita bisa ngapa-ngapain, kita bisa ngelakuin pekerjaan rumah, kita bisa nyambi yang lain apa-apa gitu. Akhirnya aku sendiri terlena di situ. Jadi aku kasih anak aku nonton, kadang sampai nggak ada batasan. Nah lama-lama, puncaknya itu ada pas waktu malam dia mau tidur, itu sampai dia nggak mau masuk ke kamar, dia maunya di depan TV. Itu aku sama suami aku sampai ikutan pengen tantrum juga malam-malam, sampai jam 12 malam dia nggak mau tidur ke kamar. Nah sampai ini aku mau sharing aja ya pengalaman aku, mungkin juga teman-teman ada yang mengalami pengalaman yang sama kayak aku, nanti bisa sambil baca buku ini. Nah itu sampai aku sama suami aku sepakat buat nyimpen TV-nya itu selama beberapa bulan. Jadi pas awal-awal dia nggak ada TV, dia sempet kayak bingung gitu mau aktivitas apa, mau main apa gitu, karena kebiasaan setelah ini bangun tidur dia mau nonton TV, kita kasih, ya udah dia di situ. Akhirnya dia nggak banyak gerak, nggak banyak aktivitas, padahal harusnya di usia dia segitu tuh dia harus lebih banyak explore aktivitas, banyak main kayak gitu. Nah itu aku sempat stop dia nonton TV selama kurang lebih 4 bulan, mungkin ada 4 bulan. Nah ternyata waktu aku stop TV itu anak aku jadi lebih lancar bicaranya, lebih aktif bermain. Dia jadi mainan dia yang tadinya nggak pernah disentuh jadi disentuh lagi, jadi dia mainin lagi. Terus juga pola tidurnya juga jadi lebih baik gitu. Nah buku ini menceritakan tentang anak yang nonton TV terus-terusan gitu, makanya itu kayak aku relate banget, makanya aku langsung ini buku ini tuh. Nah walaupun sekarang aku udah pasang lagi TV buat anak aku, jadi dia sekarang udah tahu waktunya. Kalau siang dia boleh nonton itu 1 jam, terus kalau malam dia udah nggak boleh nonton lagi, dia udah tahu sendiri gitu. Kalau kayak udah lama di sini dia juga
mungkin kayak ngerasa bosen, nggak nyaman, dia balik lagi ke mainannya atau masuk ke kamar kayak gitu. Itu sangat membantu aku banget sih. Nah, di bagian belakang bukunya juga ada FAQ tantrum. Jadi frequently answer question tentang tantrum. Nah, kapan waktu yang tepat melakukan menemani tantrum ini? Perlu dipahami, kita tidak selalu melakukan langkah ini ketika anak sedang tantrum. Jadi lakukan ketika saat orang tua dalam kondisi sehat, tenang, merasa cukup kuat mendampingi anak saat menyalurkan emosinya. Terus juga ada beberapa pertanyaan, aku bakal bacain salah satunya aja ya. Kapan waktu yang tidak tepat untuk melakukan ini? Jadi ketika orang tua sedang lelah atau stres, itu ada baiknya menjauh sejenak dari anak untuk menenangkan diri atau mendelegasikan tugas mendampingi anak kepada pasangan atau anggota keluarga yang dipercaya. Kok anakku malah nangis sih kalau ditemani? Karena arti dari tangisan itu sebenarnya adalah tanda bahwa ventilasi emosi negatif anak sedang terbuka lebar. Ia merasa bahwa perasaannya diterima oleh orang tuanya sehingga ia leluasa melampiaskan emosi negatifnya melalui tangisan. Nah, tugas kita tetap konsisten mendampingi dan juga menemani anak, bisa sambil dipeluk juga kayak gitu. Oh iya, tadi aku ada kelewatan sedikit. Jadi di sini ada tips juga untuk anak yang usia 2-3 tahun itu, kayak misalkan Genta marah tapi mama tetap temani sampai, ini kayak sikap yang harus kita ambil gitu loh. Genta marah tapi mama tetap temani sampai marahnya Genta hilang. Kita sudah janji kalau alarmnya bunyi berarti nonton TV-nya sudah selesai. Dan di situ kayak kita kasih afirmasi buat dia kalau walaupun dia marah kita tetap temani di situ dan sesuai perjanjian di awal sebelumnya. Nah, kalau untuk anak usia lebih dari 4 tahun, reaksi kita harus kayak lebih ngajak dia mikir gitu. Nah, contohnya gini, nanti kalau Genta merasa marah lagi, kira-kira Genta mau melakukan apa agar lebih tenang. Nah, di situ anak jadi memikirkan solusi gitu, solusi dari masalahnya itu, atau dia bisa juga dengan memperlihatkan kartu tenang gitu. Ada kartu tenang kayaknya dari buku ini, aku juga belum punya sih, aku baru punya buku ini aja gitu. Nah, itu tadi secara garis besar isi dari buku ini. Nah, buku ini itu teman-teman bisa beli di Shopee Rainbow Castle. Teman-teman bisa juga lihat di Instagramnya Rainbow Castle ID. Nah, buku ini aku beli seharga 85 atau 87 ribu lah, pokoknya sekitar 80 ribuan. Itu sedikit mahal memang dibandingkan buku-buku anak aku yang lainnya, tapi menurut aku ini worth it karena waktu aku baca ini tuh kayak langsung dek gitu loh, langsung tersentuh, sesuai banget sama psikologis aku pada saat itu. Jadi makanya kayak relate banget, buku ini tuh kayak bisa jadi penenang aku juga gitu loh ketika aku mungkin lagi ada di puncak emosi ngadepin anak yang emang lagi nyebelin banget hari itu, tapi kayak kalau inget isi buku ini tuh kayak oh iya tenang kayak gitu lagi gitu. Nah, ini sangat membantu banget menurut aku. Nah, selain itu juga bisa dibaca sama ayahnya, jadi kita sama-sama kerja sama gitu antara ibu dan ayah, jadi kayak kita punya inian yang sama gitu loh, panduan yang sama gitu dari buku ini gitu. Nah, sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan juga semoga membantu teman-teman yang sedang mencari buku yang seperti ini gitu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari aku. Sampai jumpa.